Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru-guru hebat. Hari ini saya Andi Suryanto selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Batu Selatan akan melakukan diskusi atau wawancara berbincang dengan Kepala Sekolah SDN Negeri 7 Hutok dan meminta pendapat beliau, pengalaman beliau tentang bagaimana cara mengambil keputusan. Selamat pagi Ibu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Hari ini seperti yang sudah kita sepakati kemarin, saya meminta waktu Ibu untuk sedikit berbincang-bincang masalah bagaimana tentang pengambilan keputusan yang biasanya Ibu ambil. Gimana kabar Ibu hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kalau diperbolehkan langsung kita masuk ke sesi pertanyaan Ibu. Ya, boleh. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu ya. Ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah yang merupakan dilema etika ataupun itu adalah masalah rujukan moral? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kasus-kasus apa tadi? Untuk kasus-kasus yang ada di sekolah, apakah itu di sekolah dilema yang etika bisa atau diidentifikasi itu sebenarnya banyak. Iya. Tapi yang pastinya ada dua tadi, yang dilema etika dengan rujukan moral. Nah, di mana dilema etika itu adalah situasi permasalahan yang benar dengan benar. Nah, sudah itu rujukan moral itu ada situasi permasalahan benar dengan salah. Nah, kalau kita mengambil kebijakan yang benar dengan benar ini kan sulit kita ambil keputusan. Karena apa? Karena guru-guru ataupun kita sendiri selaku kepala sekolah pasti merasa benar dengan benar. Betul. Jadi untuk mencari salah atau apanya itu memang sulit, tapi sebagai manusia, sebagai kepala sekolah dengan bawahan pasti ada yang mengalah. Maksudnya bukan mengalah dalam masalah apa, tapi dalam masalah mengambil keputusan. Jadi supaya itu lebih terarah, lebih terfokus itu, lalu kita ambillah masalah keputusan itu bagaimana yang baik menurut kita bersama. Betul Ibu. Kita seperti yang Ibu sampaikan tadi, kadang-kadang kita sudah berada di posisi yang tidak nyaman gitu ya. Iya. Karena kita berada di tengah-tengah antara posisi yang sebelahnya benar, yang sebelahnya terjadi benar. Jadi harus mengambil keputusan dengan tepat. Nah, pertanyaan kedua Ibu, Ya. selama ini bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama itu untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama memiliki nilai kebenaran dan nilai kebijakan yang sama juga. Untuk mengambil keputusan itu kadang-kadang kita memerlukan waktu, memerlukan proses, tapi yang lebih bijaknya kita selaku atasan mengambil keputusan itu secara bersama-sama, itu misalnya mengenai forum rapat dan sebagainya. Jadi mana yang lebih baik itu yang kita ambil. Masih Bu ya. Yang saya simak tadi untuk mengambil keputusan bisa melalui rapat juga diantaranya Bu ya. Iya. Nah, untuk langkah-langkah atau prosedur itu seperti apa Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan di sekolah? Langkah-langkahnya kita kumpulkan guru-gurunya dulu. Oh ya. Permasalahan apa yang ada pada diri mereka, bagaimana kita ambil keputusan, bagaimana kita menyesuaikannya dalam kelas. Misalnya mereka ada masalah dalam kelas misalnya, lalu bagaimana cara kita supaya itu bisa kita atasi bersama-sama. Berarti prosedurnya memang ada langkah-langkahnya Bu ya, yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan itu. Nah, selama ini Bu, hal-hal apa saja sih yang dianggap efektif untuk pengambilan keputusan pada kasus dilema etika khususnya? Pada dilema etika itu permasalahan benar dengan benar ya. Ya, yang benar dengan benar. Itu untuk kita ambil keputusan itu secara bersama-sama, pastinya secara bersama-sama. Ya. Karena tidak mungkin keputusan itu berjalan kalau semua merasa benar. Jadi pasti ada yang lebih benar lagi. Jadi kita ambil yang lebih tinggi lagi, misalnya benar dengan benar, kita ambil yang lebih baik lagi, yang lebih benar lagi, supaya bisa memajukan sekolah kita, supaya lebih baik lagi. Saya setuju Bu, karena seperti yang saya rasakan juga
hampir tidak bisa kita untuk membahagiakan semua orang. Iya. Gitu. Yang penting keputusan itu berpihak kepada sekolah gitu Bu ya, Iya. dan juga sama berpihak untuk murid-murid kita juga. Selanjutnya Ibu, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam mengambilkan keputusan? Seperti sebelumnya pada kasus Delima Etika, tantangan apa saja sih yang biasanya Ibu sering alami? Itu sebenarnya banyak ya, karena di mana dalam satu sekolah itu kan kepala gurunya itu banyak, misalnya ada 15 orang. Jadi 15 orang ini kan lain-lain pemikirannya, lain-lain ya, apa tuh namanya, karakternya juga lain-lain, kebiasaannya lain-lain. Nah disitulah kepala sekolah itu apa ya, kayak punya pemikiran itu bagaimana cara mengatasi yang dari 15 kepala ini supaya bisa sama-sama kita, persepsi kita sama untuk memajukan sekolah kita. Nah di situ tantangan yang paling hebat sekali saya rasa ya, Ibu rasa itu tantangannya paling berat, paling hebat juga, paling apa ya, pokoknya itulah satu-satunya tantangan sebagai kepala sekolah. Tapi alhamdulillah selama kurang lebih 3 tahun lebih ya kepala sekolah di sini, itu semua bisa kita atasi. Karena dengan apa? Tidak mungkin sebagai atasan kita tidak bisa memberikan kebijakan-kebijakan pada guru-guru. Kalau ada kesalahan, misalnya ada yang kurang pas, tapi semua itu kan bisa kita atasi, karena di mana di dalam satu sekolah itu kan guru-gurunya juga pendidikan kita kan lebih tinggi, jadi semuanya kita bisa mengambil yang baik, tidak mungkin yang tidak baik. Itu misalkan seperti orang yang seperti orang yang tidak sekolah kan lain dengan orang yang sekolah. Nah, itu yang sebagai tantangan kita. Sudah sama-sama belajar untuk bijaksana ya. Iya. Jadi kesulitan Ibu saat mengambil keputusan banyaknya karakter-karakter yang berbeda gitu ya, sehingga itu mempengaruhi bagaimana cara menyatukan persepsi mereka. Pertanyaan berikutnya Ibu, apakah Ibu itu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus atau dilema etika? Apakah Ibu itu pernah langsung untuk menyelesaikan permasalahan itu di tempat mengambil keputusan, atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan? Ya. Itu sebenarnya tergantung permasalahan yang kita hadapi. Misalnya itu permasalahan terlalu berat, mungkin nanti kita pikirkan sama-sama. Tapi kalau itu seperti yang langsung terjadi, misalnya itu bisa kita langsung kita atasi, itu mungkin langsung kita di tempat. Misalnya permasalahan si guru, nah kita bisa langsung kita lihat lihat ininya kita permasalahannya apa, lalu kita lihat bagaimana tindakannya. Kalau misalnya kita langsung bisa atasi di waktu itu juga, di jam itu juga kita langsung atasi. Tapi kalau permasalahannya lebih berat memerlukan pemikiran, memerlukan proses, mungkin kita ada waktu, mungkin kita kasih jadwal atau kasih waktulah gitu. Nanti kita diskusikan sama-sama, kita kumpul gurunya sama-sama bagaimana cara kita mengatasi masalah yang ada melalui bentuk kegiatan rapat. Iya, melalui kegiatan rapat kita ambil, misalnya rapat pada hari apa, kita angkatlah permasalahan kita yang kita hadapi. Jadi gitu Bu ya, kalau ada permasalahan itu kayaknya fleksibel ternyata. Kalau untuk tingkat permasalahan yang masih ringan bisa diselesaikan di tempat, bisa kita langsung ambil keputusan. Tapi saat itu berat seperti Ibu sampaikan tadi, maka perlu waktu tertentu, bahkan sampai melaksanakan rapat gitu, supaya keputusan itu lebih menjadi tanggung jawab bersama. Selanjutnya Ibu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus seperti tadi dilema etika gitu? Nah, untuk mempermudah atau mempersulit itu sebenarnya tidak ada, ya itu tergantung pada diri kita masing-masing. Karena seperti Ibu katakan sebelumnya, guru ini kan satu sekolah itu banyak. Nah, mempunyai karakter dan pribadi masing-masing, Jadi mungkin di sana ada yang pro, ada yang kontra. Betul. Nah, mungkin di sana ada yang meluruskan keinginan kita, mungkin ada yang menghambat.
Tapi kesemuanya itu, kalaupun memang kita punya tujuan yang sama, persepsi yang sama, nanti semuanya kita bisa atasi dengan apa? Dengan cara kita ya tadi melalui rapat segala macam. Jadi kita bisa ungkapkan semuanya di situ apa yang menjadi ibarat kasarnya sakit hati mereka itu di mana. Misalnya kan maksudnya bukan sakit hati karena apa-apa, tapi sakit hati misalnya di mana kesalahan aku misalnya, di mana rasa kurang percaya aku misalnya, nah itu bisa kita angkat di sana. Dari obrolan ini, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, ada sedikit menarik yang saya dapat, hal baru yang dapat saya temukan, Bu. Ternyata dari pengalaman Ibu, ada karena banyaknya karakter orang tadi, ada yang sepertinya niatnya membantu itu, Bu ya. Iya. Tapi kadang-kadang niatnya belum tentu membantu karena ada pro dan kontra dan hal-hal yang lainnya. Menarik, Bu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir, Bu ya, dari saya. Dari semua yang disampaikan Ibu tadi, pengalaman-pengalaman Ibu, nah pembelajaran apa yang Ibu dapat dan dapat Ibu petik selama ini dalam mengambil keputusan itu? Pembelajaran ya sebenarnya sih banyak ya pembelajaran yang kita ambil dalam keputusan ini. Misalnya kita kumpul guru-gurunya di dalam semua keputusan itu kan mereka semuanya memberikan masukan-masukan. Nah itu adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi kita, di mana sebenarnya kalau kita melihat dari sisi, kan ada sisi baik misalnya, tapi bukan yang guru-gurunya buruk, bukan. Kan dia semua orang kan ada sisi baik, ada sisi buruknya. Nah di mana yang pada kemarin misalnya ada yang menghambat misalnya kemajuan kita, tapi kalau kita bawa sama-sama, bawa rapat, bawa apa kan, lalu sama-sama meluruskan semuanya. Nah jadi apa ya, rasanya tidak ada yang tidak ada apa ya yang mudah, semuanya mudah kita laksanakan, tidak ada yang rasanya kesulitan. Karena apa? Karena semuanya kan kita persatukan, kita persatukan dalam satu sekolah itu kan harus tidak ada perbedaan sebenarnya, tidak ada perbedaan untuk memajukan sekolah. Kalaupun itu ada, tapi kita simpanlah kalau misalnya ada yang lain-lain sebagainya. Menarik, Bu ya, pembicaraan kita hari ini. Jadi dari pertanyaan terakhir tadi, jadi bukan yang dimaksud ada guru yang tidak bagus, tapi lebih ke penambahan untuk pertimbangan-pertimbangan dalam pengambil keputusan. Karena semuanya guru, sepertinya semua warga sekolah punya pemikiran yang positif dan baik untuk kemajuan sekolah, hanya bagaimana cara menyatukan pendapat atau persepsi mereka supaya mereka berjalan di satu arah sesuai dengan instruksi atau keputusan yang sudah dibuat bersama. Sepertinya itu saja, Bu, dari pertanyaan saya hari ini. Pengalaman dari cerita-cerita Ibu, saya punya tambahan pemikiran dan pengalaman, Bu ya. Terima kasih, semoga apa yang telah Ibu alami kelak, misalkan saya berada di posisi Ibu untuk mengambil keputusan, semoga saya dapat menetapkan mengambil keputusan dengan baik, sama seperti yang sudah dilakukan oleh Ibu. Itu saja, Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Andi Suryanto, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Brebes Selatan, akan melaksanakan wawancara dengan Kepala SDN Pemait terkait tentang bagaimana cara mengambil keputusan di sekolah. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini Pak, seperti yang saya sampaikan kemarin, di mana saya mendapatkan tugas dari calon guru penggerak kemarin untuk mencari pengalaman dan menambah pengalaman dengan melalui wawancara, Bapak. Karena di sana dijelaskan kami mendapat ilmu, pengalaman tidak harus kita mengalaminya, tapi bisa mendapat pengalaman dari pengalaman-pengalaman orang lain. Nah, terima kasih Bapak sudah bersedia untuk hari ini meluangkan waktunya agar saya dapat memenuhi tugas saya. Nah, di sini nanti Bapak ada beberapa
pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara mengambil keputusan yang di dalamnya ada dilema etika dan rujukan moral. Jadi jika diperbolehkan langsung di pertanyaan pertama Bapak ya. Iya, iya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Baik, terima kasih sudah mau berdiskusi dan berbagi pengalaman di sekolah kita. Di sini saya selaku kepala sekolah tentunya untuk mengambil suatu keputusan sangat banyak mempertimbangkan berbagai macam aspek. Ya. Terutama yang aspek yang perlu kita lihat yaitu dampaknya itu ke arah mana. Misalnya yang perlu kita lihat terutama dampaknya harus berpihak kepada peserta didik Ya. dan kepada guru juga tentunya. Betul. Tapi target utama kita peserta didik. Kemudian itu tadi Pak ya. ya, Jadi dari untuk mengidentifikasi dari kasus-kasus sebelum memberikan keputusan, jadi pertimbangan Bapak tentang aspek-aspek apa ya ada yang di dalamnya, iya. bahkan dampaknya lebih menekankan mana dampak yang lebih berdampak kepada peserta didik Iya, gitu Pak ya. yang lebih berdampak kepada peserta didik. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua nih kepentingan yang sama-sama memiliki nilai kebenaran dan sama-sama memiliki nilai kebijakan. Ya, tentunya kembali lagi kita terutama selaku kepala sekolah atau selaku atasan pimpinan di sekolah ini sangat banyak mempertimbangkan beberapa hal, terutama yang kita pertimbangkan itu dari beberapa saran-saran dari misalnya teman-teman sejawat atau guru-guru senior yang ada di sekolah ini. Kemudian sharing artinya sharing dengan beberapa rekan kepala sekolah juga yang ada di lingkungan Dusun Selatan terkhususnya. Kita sharing pendapat kita mempertimbangkan manfaatnya yang mana yang lebih besar dan lebih baik untuk keputusan tersebut. Iya. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu ternyata perlu Bapak ya. Iya. Karena dari beberapa saran-saran seperti yang Bapak sampaikan tadi, saran itu nggak cuman didapat dari dalam sekolah, ternyata juga bisa didapat dari luar sekolah, Iya. dari kepala sekolah yang ada di lingkungan, mungkin ada di gugus gitu Bapak ya. Iya. Karena teman-teman sejawat kita kepala sekolah lain itu mungkin lebih berpengalaman dan kasusnya biasanya hampir sama di setiap sekolah, sehingga kita bisa mengambil pengalaman dari sekolah lain. Sharing itu tadi Bapak Iya, ya. untuk kita coba terapkan, tapi kita sesuaikan juga dengan keadaan permasalahan dan keadaan yang ada di sekolah kita. Tergantung dengan keadaan sekolah. Iya, tergantung dengan keadaan sekolah. Baik Silakan. Bapak, berikutnya Bapak ya, Iya. langkah-langkah atau prosedur apa sih yang biasanya Bapak lakukan selama ini Bapak? Ya, baik. Untuk mengatasi beberapa masalah, saya selaku kepala sekolah di sini tergantung dari masalahnya. Tergantung masalahnya. Ya, masalahnya misalnya kalau masalah itu dampaknya tidak terlalu besar, biasanya kita mempertimbangkan memerlukan waktu beberapa saat untuk mempertimbangkan, kemudian mengambil keputusan secara sepihak pun itu tidak masalah karena tergantung masalahnya itu tadi ya, tergantung permasalahan. Kemudian kalau masalahnya dampaknya terlalu besar, biasanya kita segera melakukan rapat bersama-sama dengan guru untuk mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut.
melewati rapat lah tentunya. Ya. Jadi untuk langkah-langkah tadi yang saya simak dari apa yang Bapak sampaikan, ternyata kita melihat dulu nih skala permasalahannya Iya, seperti skala apa. Kalau dia permasalahannya, permasalahannya itu skala kecil peribahasanya Iya. kan, itu bisa diambil keputusan secara spontanitas. Iya, spontanitas. Iya. Sedangkan saat skala permasalahannya itu lebih besar, diperlukan pertimbangan-pertimbangan sampai ke tahap Iya. melaksanakan rapat tadi Bapak Iya. ya. Pertemuan bahkan saran-saran dari Saran-saran. guru-guru senior kita kan, ya mungkin ada masukan-masukan yang lebih baik. Lebih baik lagi. Iya. Kadang-kadang gitu Pak, kita memikirkan apa keputusan itu ternyata pertimbangannya ada pertimbangan yang tidak terpikirkan oleh kita sendiri. Iya. Bisa gitu ya. Perlu pendapat-pendapat lagi dari teman-teman. Iya, sangat perlu. Nah, berikutnya Bapak, hal-hal apa saja ini yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Hal yang sangat efektif dalam menangani atau Dalam mengambil keputusan. dalam mengambil keputusan, hal-hal yang sangat efektif yaitu seperti awal tadi saya bicarakan, Oh, ya, rapat yaitu tadi. ya rapat gitu, kemudian meminta saran atau pendapat dari kawan-kawan guru, kemudian sharing bersama kawan-kawan kepala sekolah, karena masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekolah ini biasanya tidak jauh-jauh berbeda, cuma hanya berbeda versinya aja ya, hanya berbeda versi. Nah, Jadi itu langkah-langkah yang biasa kita lakukan. Iya. Jadi Pak, berikutnya nih, biasanya kan dalam mengambil keputusan itu ada nih tantangannya ya dalam kasus dilema etika. Nah, apa sih yang menjadi tantangan saat Bapak mengambil keputusan tersebut? Ya, sangat banyak ya Banyak. tantangan ya, terutama untuk dilema etika ini, karena kita ambil satu keputusan tersebut, jangkauannya baik. Kemudian kita misalnya ada dua kasus kita ambil satu keputusan, yang satunya sama-sama baik, tapi kita lihat, kita pertimbangkan lagi mana dampaknya yang lebih lebih baik dan menjangkau lebih ya, manfaatnya lebih besar. Biasanya kita memang untuk menangani hal itu kita memang perlu waktu. Tidak bisa spontan ya, kita kembali ke masalahnya tadi Ya, tergantung permasalahannya ya. Ya. Berikutnya nih, Ya. apakah Bapak itu memiliki tata kala atau jadwal Bapak dalam menyelesaikan dalam permasalahan atau kasus dilema etika? Apakah itu langsung diselesaikan seketika atau seperti tadi membuat jadwal Ya. untuk masalah-masalah itu? Sebenarnya ya kita kembali lagi ya, tergantung masalahnya. Tetapi kalau terjadwal secara terinci, jadwalnya misalnya bulan kapan, tanggal berapa, saya rasa itu kemungkinan agak tidak sesuai. Tergantung keadaan masalahnya, karena masalah yang sering terjadi di sekolah ini biasanya memang perlu penanganan yang lebih cepat, apalagi itu dampaknya yang terlalu besar. Jadi kita tidak bisa menunggu untuk bulan kasus. Depan ya, Memprediksi kasus gitu Bapak ya? memprediksi kasus. Kita selesaikan kasus ini misalnya, kita rencanakan untuk tahun depan misalnya. Nggak bisa ngulur-ngulur kasus gitu. Nggak bisa ngulur-ngulur waktu. Otomatis kita semaksimal mungkin, secepat mungkin mengefisienkan waktu untuk menyesuaikan setiap kasus ya. Seperti kata pepatah, lebih cepat lebih baik. Iya, lebih cepat lebih baik. Tapi dengan pertimbangan juga ya. Beberapa yang, pertimbangan yang, karena kalau seperti yang Bapak sampaikan, kalau kita tidak mempertimbangkan dalam sebuah keputusan, yang ditakutkan adalah keputusan yang tidak dapat memuaskan semua pihak. Iya, tidak dapat memuaskan pihak. Ada nggak Pak di sekolah selama Bapak menjadi kepala sekolah itu seseorang atau beberapa faktor-faktor tertentu yang dapat mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, di dalam sekolah ini, di sekolah saya ini, khususnya ya,
tentunya ada beberapa, bukan beberapa ya, hampir semua kawan-kawan guru di sini membantu proses untuk memecahkan suatu masalah atau memecahkan suatu kasus. Kawan-kawan guru saya di sini artinya sangat terbuka dan bersedia membantu apa yang mencari solusi untuk menyelesaikan suatu kasus. Jadi saya sangat terbantu oleh teman-teman kompak gitu ya, karena kita artinya walaupun saya selaku pimpinan, tapi kepala sekolah kan tentunya bukan pimpinan tertinggi di suatu wilayah atau seperti apa. Jadi keputusan seorang kepala sekolah itu tetap merujuk kepada keputusan bersama semuanya. Pertimbangan seluruh warga sekolah gitu iya. ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir Bapak. Ya. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, Bapak ceritakan dari awal, ada nggak sih pembelajaran yang dapat Bapak petik tuh dari pengalaman-pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di dunia etika? Tentunya sangat banyak. Kenapa saya bilang sangat banyak? Selama saya menjadi kepala sekolah SDN Pemait ini, sebelumnya masalah-masalah yang seperti guru-guru waktu kita sebagai guru tidak pernah kita alami hal tersebut. Begitu kita sebagai kepala sekolah, oh rupanya ini banyak masalah. Karena kita di sana bukan hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri sebagai tenaga pendidik. Iya, sebagai tenaga pendidik. Misalnya kayak dalam satu sekolah itu kita harus melihat sama rata teman-teman yang ada di lingkungan sekolah tersebut, terutama guru-gurunya kan. Jadi pembelajaran yang sangat berharga bagi saya itu yaitu bagaimana bisa mengelola mengelola sekolah, dan dari diri saya pribadi mengelola kesabaran. Karena kalau kita kurang sabar, terkadang hasil keputusan yang kita ambil itu malah efeknya jadi buruk. Iya. Jadi kita harus kembali ke diri situ, introspeksi kita diri dulu. Oh, saya waktu jadi guru dulu gini, solusinya gini. Seandainya saya jadi kepala sekolah, jadi saya harus sebagian besar kita selaku kepala sekolah, sebagian besar pengalaman saya menjadi penengah. Ya sering sudut pandangnya sudah mulai berbeda, Bapak. Berbeda ya. Kalau kita waktu guru dulu, kita ya selama saya sudah melaksanakan tupoksi saya sebagai guru, ya sudah beres. Nah sekarang kita duduk di sini sebagai kepala sekolah, tidak bisa kita memandang seperti itu. Banyak faktor yang perlu kita pertimbangkan dan dan hal itu yang menjadi pembelajaran saya sama berapa tahun ini jadi kepala sekolah. Bapak, terima kasih atas pengalamannya. Jadi ternyata kesabaran itu salah satu kunci, Pak ya. Iya, kesabaran. Karena dalam mengambil keputusan kalau tidak ada kesabaran tadi ditakutkannya mengambil keputusan yang malah berdampak buruk. Karena apabila terkadang kita itu sebagai atasan memang kadang ada rasanya, misalnya oh saya ini pimpinan, jadi apa yang saya putuskan kawan-kawan guru harus ikut. Nah itu tidak bisa kita lakukan. Jadi kita harus besar hati, bijaksana. Jadi kita pertimbangkan untuk kemaslahatan semuanya. Iya. Terima kasih Bapak atas ceritanya, sharingnya, pengalamannya yang sudah dibagi pada saya. Semoga siapa tahu di kemudian hari saya memiliki posisi seperti Bapak, insya Allah, mudah-mudahan dapat mengambil keputusan yang bijaksana melalui pengalaman-pengalaman yang sudah diberikan kepada saya pada hari ini. Betul. Nah, sepertinya daftar pertanyaan saya sudah selesai, sudah habis. Terima kasih Bapak atas waktunya. Maaf sekali sudah merepotkan. Karena ini saya juga berterima kasih pada diri saya sendiri, pada Bapak, karena dengan kegiatan seperti ini dapat meningkatkan kualitas diri saya secara pribadi, Pak, untuk untuk kedepannya. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih dengan wawancara hari ini, bisa mengupas dan berbagi pengalaman yang pernah saya rasakan, bisa flashback lagi. Jadi
wawancara seperti ini kalau bisa lebih sering kita lakukan lagi, mungkin kita sharing-sharing nanti suatu saat ya. Baik. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Bapak. Iya.